Datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang berkarya atas umat pilihannya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau memberi kembali kami kesempatan, kekuatan, kasih karunia untuk kami bersama-sama menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami rindu perkenanan Allah terus berkarya atas kami, supaya ibadah kami ibadah yang menyukakan hati Tuhan, supaya ibadah kami ibadah yang penuh rahmat, sehingga jerih lelah persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, pelayanan kami tidak sia-sia, perjuangan kami tidak sia-sia. Ada upah yang besar menanti di dalam kerajaan surga. Sucikan, tahirkan hati kami, hidup kami, supaya hidup kami semakin memuliakan Allah. Urapan-Mu mengalir atas keluarga demi keluarga, atas internet yang kami pakai, atas HP yang kami pakai, semuanya menjadi sarana untuk mengundang hadirat-Mu, memulihkan, melawat kami di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, lawatlah kami, beracaralah kami. Beracaralah di tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Kita yang siap dilawat oleh Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Meskipun kita berbeda di tempat di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Di minggu yang kedua, di tahun yang baru, saya percaya di tahun perkenanan ini, kita harus semakin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bawa sakit penyakit masalah kita di hadapan kaki Tuhan. Kita serahkan, biarlah kita hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Yesus adalah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sama-sama katakan, dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan. Datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Di tengah badai, di keadaan dunia ini yang semakin goncang, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Kita mau katakan, di badai tempat dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan lagi, di badai. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindung. Lagi di badai topan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, di lagu ini katakan bahwa di badai topan dunia ini, Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Kita tahu sekeliling kita ini banyak sekali yang akan yang datang menghampiri kita, baik sakit penyakit, masalah, atau apapun yang akan mendatangi kita. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita. Kita mau katakan, kasih Allah tak berkesudahan dari dulu, sekarang, selama-lamanya untuk kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Tepuk tangan saudara. Biar ini memuji muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang lagi dengan sukacita. Dengan sukacita bukan amin. Dengan sorak-sorai menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi dengan sukacita bukan nari. Dengan sorak-sorai pemuji menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya musik kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Yesus sungguh luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Nya tidak akan berubah buat kita. Amin. Kami persilakan untuk Presley yang ingin memberikan kesaksian bagi Tuhan. Shalom, shalom jemaat Ciputra. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap saya yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Kejadiannya di tanggal 24 Desember 2020. Tapi sebelumnya itu, di bulan November akhir itu, aku merencanakan akan pulang kampung. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau pulang kampung, boleh nggak Tuhan? Aku ingin jawabannya dong Tuhan. Singkat cerita itu, tanggal 18 Desember aku mengalami sakit. Saya pertamanya sakit diare, panas dingin, dan tenggorokan aku itu sakit. Di tanggal 19, aku ke dokter, dan dokter itu cuma bilang aku radang tenggorokan. Di tanggal 20 hari Minggu, indera penciumanku pun hilang. Dan saya telepon adik sepupu saya, karena dia itu perawat yang menangani COVID. Dan dia suruh saya harus di swab. Dan hari itu juga dia bilang harus isolasi mandiri. Hari Rabu, saya di swab. Hari Kamis itu hasilnya pun keluar. Dan saya itu terkena COVID-19. Di hari Rabu itu saya ingat doa saya sama Tuhan. Saya boleh pulang kampung enggak? Tapi Tuhan menjawab doa saya. Saya tidak boleh pulang kampung. Di situ saya diam sejenak. Saya berpikir inilah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya cuman berpikir, kalaupun saya nanti pulang kampung, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Tapi aku yakin dan percaya Tuhan memberikan saya bisa mengalami ini semua, itu adalah rencana Tuhan. Selama saya isolasi mandiri, saya berdoa sama Tuhan. Saya lebih dekat sama Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan. Saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, dan saya bisa saat teduh live sama pendeta-pendeta yang ada siaran di YouTube. Di situ saya cuman berdoa sama Tuhan. Tuhan, selama isolasi mandiri ini, saya mau Tuhan ada dengan saya, menemani saya. Saya mau Tuhan memberikan saya kekuatan untuk melewati ini semua. Karena saya mengalami gejala ringan. Dan saya tidak henti-hentinya berdoa sama Tuhan. Saya bisa membaca Alkitab itu berpasal-pasal. Di situ saya cuma berdiam dan saya berdoa sama Tuhan. Ini waktunya saya berdiam di kaki Tuhan. Saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya tak henti-hentinya berdoa
supaya Tuhan memberikan saya kekuatan. Di hari Rabu saya di swab, tapi sebelumnya itu saya berdoa sama Tuhan. Dari setengah 2 sampai jam 6 saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya memuji Dia, saya baca Alkitab. Saya berdoa supaya di hari Rabu saya di swab, saya bisa sehat dan bisa negatif. Puji Tuhan, di hari Rabu itu saya di swab dan hasilnya negatif. Saya percaya itu anugerah dari Tuhan, itu mukjizat dari Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang menemani saya, Tuhan yang selalu ada di dalam hidup saya, Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan. Di situ saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Saya memuji Dia. Saya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saya yakin dan percaya mukjizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Saya yakin bahwa saya bisa sehat seperti ini, itu berkat dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Mei yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih untuk majelis-majelis juga yang mendukung saya dan mendoakan saya. Terima kasih untuk Ibu MTT. Terima kasih untuk Ibu Wibowo, Ibu Lian, Tante Santi, dan Vivi yang selalu support saya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan kesehatan untuk semua yang mendukung saya, terlebih untuk jemaat Cikutra. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Dan pasti tidak hanya Presley saja yang mengalami mukjizat Tuhan. Saya percaya bahwa di setiap kita jemaat Cikutra juga mengalami mukjizat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau adalah Allah yang mengerti. Engkau yang menyelami pikiran kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Tidak sampai terjatuh kami, Engkau yang akan mengangkat kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
tempat kami persilahkan untuk Bapak Yusuf. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mensyukuri bila di pagi menjelang siang ini kami boleh bersama dengan umat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Cikutra untuk memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian, penyembahan yang kami lantunkan. Demikian juga kami siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Urapi setiap kami, seluruh sidang jemaat Tuhan di Cikutra, demikian juga hamba-Mu, untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Harapan kami hanya Engkau. Ya Roh Kudus, berkaryalah atas kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat siang, pagi menjelang siang, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di Cikutra. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34. Injil Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Gereja kita tahun ini merupakan tahun perkenanan Tuhan. Itulah yang diambil sebagai tema tahunan ini. Sebagai orang percaya, apa yang terpenting di dalam hidupmu? Ini mungkin pertanyaan yang patut kita renungkan sekali lagi. Sebagai orang percaya, apa yang terpenting di dalam hidup? Masalahnya ketika kita mengharapkan perkenanan Tuhan, mau tidak mau kita harus fokus. Hati kita terarah kepada Tuhan. Baru saja kita melewati tahun 2020. Dan ini juga baru saja, boleh dikatakan baru minggu kedua di tahun 2021. Mari kita lihat sejenak waktu-waktu yang sudah kita lewati. Mungkin Bapak Ibu akan melihat dan merasakan bahwa grafiknya bisa jadi turun naik, bagaikan gelombang. Bisa jadi maaf ini secara rohani, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami peningkatan, naik, atau mungkin sebaliknya malah mengalami penurunan. Kita mungkin telah menyanyikan lagu kesukaan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Maaf Bapak Ibu, mungkin pujian ini
sangat lancar kita nyanyikan bersama. Bisa jadi ini menjadi lagu favorit buat Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah ini. Apakah benar Bapak Ibu telah menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan? Apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan di Cikutra sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan dan mendapat perkenanan Tuhan sendiri? Seberapa banyak yang dalam praktek hidup Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mempraktekkan ini? Karena hidupnya jangan-jangan waktu-waktu yang sudah kita lalui di tahun 2020 kemarin, tanpa kita sadari kita menyimpang dari maksud Tuhan. Kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik dan bijaksana. Padahal kita juga ingat apa yang dikutbahkan Yesus. Bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya. Kita mungkin banyak mendengar, tapi hanya sedikit yang melakukan. Hidup dalam perkenanan Tuhan ini tema gereja Cikutra kiranya bukan sekedar tema yang terpampang di tembok gereja atau dinding gereja atau mungkin di podium gereja. Tapi kiranya ini menjadi tema dalam hidup kita di tahun ini untuk menikmati dan menjalani perkenanan Tuhan itu sendiri. Karena yang jelas sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi, coba Bapak Ibu bayangkan betapa bangga dan bahagianya ketika kelak nanti Tuhan berkata demikian. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tentu kalimat ini adalah kalimat atau kata perkenanan Tuhan di dalam hidup kita kelak. Saya yakin setiap kita bila mendapatkan panggilan ini oleh Tuhan, nama kita disebut oleh Tuhan. Tentu satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Teman saya satu ketika cerita. Di tengah-tengah acara, namanya disebut oleh seorang pejabat. Dia bangganya bukan main. Baru disebut seorang pejabat. Dia bangga. Bahkan istri saya beberapa waktu cerita. Dalam acara khusus di sekolahnya, dapat kunjungan wakil wali kota.
Di luar dugaan, wakil wali kota Salatiga ini menyimpang dari protokol yang ditetapkan. Dia mendekati istri saya dan dia menyalami begitu akrab. Karena memang dia tahu itu istrinya Pak Yusuf. Di tengah-tengah seperti itu, istri saya memang agak malu. Tapi yang jelas ada kebanggaan yang tidak bisa dihindari. Karena secara tidak langsung, persahabatan antara wakil wali kota dan istri saya itu tadi kelihatan dan membuat teman-temannya juga merasa, ternyata Bu Sastarina akrab ya. Bapak Ibu, baru seperti itu saja. Baru seperti itu aja. Ada kebanggaan, ada sukacita. Bayangkan kalau yang menghampiri Bapak Ibu, menunjukkan persahabatan, menunjukkan kasih ini adalah Allah sendiri. Perkenanan Tuhan atas hidup kita yang mempercayai Dia. Dia sendiri yang berkata, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapa. Karena kita mengenal anak, karena kita percaya anak, karena kita ada di dalam anak, yaitu Yesus Kristus, maka sebagaimana janji Tuhan, kita mewarisi yang terbaik, termulia, yang tidak ada di dunia ini. Yaitu yang disediakan oleh Bapa sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan di Cikutra. Dari kalimat ini, izinkan saya kesaksian sejenak tentang apa yang almarhum Pendeta Yusuf Tejo Susilo, sahabat saya. Saya yakin apa yang dikatakan oleh kitab suci yang kita baca hari ini, itu telah nyata untuk sahabat saya, almarhum Pendeta Yusuf Tejo Susilo. Saya yakin, saya percaya, dia telah mendapat perkenanan Tuhan itu sendiri. Kalau tadi saya katakan ingin bersaksi, izinkan saya kesaksian. Saya mengenal beliau sejak belajar bersama di STT Abdiel yang sekarang ini. Saya pernah satu kamar dengan beliau, bahkan itu adalah semester pertama dan kedua. Hampir 1 tahun saya satu kamar dengan beliau. Sehingga saya tahu persis apa yang beliau lakukan. Dia orangnya sangat baik. Saya masih ingat, waktu itu saya nggak punya sabun, nggak punya odol. Benar, waktu itu namanya tinggal di asrama. Saya benar-benar rasanya miskin. Nggak punya sabun aja nggak mampu untuk beli. Odol nggak mampu untuk beli. Karena saya dari desa dan nggak punya sponsor. Ketika Pendeta Yusuf Tejo ini
Waktu itu namanya, saya masih mengenalnya sebagai Ching Hok. Tahu bahwa saya nggak punya. Di luar dugaan, dia pergi ke warung dan belikan sabun dan odol untuk saya. Meskipun saya enggak minta, tapi dia tahu kebutuhan temannya. Bukan berhenti di situ, Bapak Ibu. Awal pelayanan saya, kalau hari ini saya menjadi pendeta gembala sidang di Baruah. Sekali lagi tidak pernah lepas dari beliau. Jujur saja, awal pelayanan, saya waktu itu sempat stres. Saya pelayanan di desa, saya nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan, saya benar-benar habis-habisan. Namanya juga baru perintisan. Saya masih ingat sampai waktu itu saya sering berkelahi dengan istri karena keadaan ekonomi. Saya sebagai kepala rumah tangga tidak punya penghasilan apa-apa, bahkan boleh dikatakan, maaf ini, dihidupi oleh istri. Sehingga hidup kami benar-benar kekurangan. Pelayanan di desa menggunakan sepeda motor miliknya istri juga. Dan kami pakai tanpa saya nggak pernah, karena nggak bisa isi bensin. Yang lebih parah lagi, itu juga sama dihadapi oleh senior saya. Sampai akhirnya saya berpikir, saya punya ide begini, omah ini dikontrak wae. Terus kita kontrak di rumah kecil yang murah, sehingga kita punya uang tabungan untuk hidup. Daripada tinggal di rumah yang besar, tapi kita kekurangan, nggak bisa makan. Istri saya nggak suka itu, nggak mau. Ketika saya mengatakan itu, istri nggak suka, nggak mau. Karena dia merasa bangga ini omah wong tua. Saya di Salatiga sekaligus untuk tinggal di rumah orang tua. Itu kata istri. Seringnya berkelahi seperti itu di luar dugaan Bapak Ibu. Waktu rumah saya tulis dikontrakkan begitu, Bapak Ibu Gembala Saudara, yaitu Bapak Pendeta Yusuf Tejo dan Ibu Mei, lewat depan rumah. Dia tahu itu kan rumahnya Mbak Riti. Kok ditulisi dikontrakkan? Dia lihat, sementara dia lihat dari luar, pas saya juga duduk di belakang jendela. Dalam hati saya, itu kok nggak naik ya? Itu cengkok itu. Akhirnya saya keluar. Dengan mata yang masih bendul-bendul, merah, karena habis nangis, habis berkelahi. Ibu Mai itu tanya, Pak Yusuf pelayanan di mana? Gajinya berapa? Dan seterusnya. Saya sebutkan, saya pelayanan di ini itu, saya perintisan di ini itu. Tapi kalau ngomong, tanya soal gaji, tolong jangan ditanya. Itu membuat saya nangis. Waktu itu mata saya masih merah. Sekali lagi, habis geger. Pak, Bu, itulah cerita itu berlanjut. Pak Yusuf pulang ke Bandung, lalu buat gerakan 500 untuk jemaat.
Dan dia kumpulkan barang-barang bekas, koran, dan lain sebagainya. Untuk membantu hamba Tuhan desa, termasuk diantaranya adalah saya. Dia pulang Bandung, dia cerita, Pak, dukung dalam doa, saya buat gerakan ini. Akhirnya itu terwujud. Dan dia membackup hamba-hamba Tuhan pedesaan. Termasuk saya. Demikian juga pembangunan gereja dibarukan. Buat kami, kehadiran Pendeta Yusuf Tejo Susilo, beserta Ibu Mai sekeluarga, seperti malaikat yang diutus oleh Tuhan sendiri. Untuk boleh menjadi berkat buat kami, hamba-hamba Tuhan di desa. Buat saya tahu Pendeta Yusuf Tejo begitu serius untuk menggunakan waktunya melayani. Dan karena itu pula saya pun mempercayai beliau mendapatkan perkenanan Tuhan sendiri. Sebab kalau kita membaca ayat ini berkaitan dengan iman yang dipraktekkan. Sebab dilanjutkan, firman Tuhan ini dilanjutkan ayat 35 dan seterusnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Alasannya sangat jelas. Iman itu dipraktekkan. Ada tindakan nyata, suka berbagi, suka memberi. Sebab itu Yakobus pun berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Meskipun orang benar yang digambarkan di sini merasa tidak melakukan apa-apa. Karena di ayat 37 dan seterusnya dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Memang orang benar ini tidak merasa melakukan apa-apa, sebab ketika dia melakukan, dilakukan dengan tulus. Tetapi apa yang dilakukan dengan tulus itu mendapat perkenanan Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah lupa apa yang dilakukan oleh orang benar itu. Bahkan di sini ayat 40 dikatakan, Raja itu akan menjawab mereka. Menjawab orang benar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata apa yang kita lakukan untuk orang yang tanda kutip miskin, hina, gak punya nilai, gak pernah mendapatkan kebahagiaan dari sesamanya, kalau kita lakukan itu membahagiakan mereka.
bahkan yang paling hina sekalipun, ternyata Tuhan berkenan dan Tuhan sendiri yang memberi upah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, inilah mengapa saya begitu yakin bahwa Pendeta Yusuf Tejo Susilo mendapat perkenanan Tuhan. Ketika beliau dimakamkan, saya mengikuti dari Zoom. Jujur saja, mata saya melelehkan air mata. Apalagi ketika melihat putrinya menangis. Saya pun tidak tahan. Tapi di balik itu, saya justru dikuatkan. Beliau mendapat perkenanan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan di Cikutra, kita mengikuti teladan Gembala Sidang Saudara. Beliau yang telah menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan dengan baik. Saya tahu orangnya sangat serius dalam pelayanan. Kasihnya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita belajar untuk juga mengikuti apa yang Tuhan mau. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, biarlah menjadi berkat buat setiap kita. Diberkatilah orang yang mau mendengarkannya, menyimpan dalam hatinya, serta melakukannya sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, biarlah firman yang telah hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap umat-Mu, jemaat Tuhan di Cikutra yang saat ini mendengar. Engkau tahu akan pergumulannya, Engkau tahu akan keberadaannya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, anugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita buat mereka berhasil. Dan biarlah mereka, umat-Mu di Cikutra, juga boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mereka yang Engkau berkati, mau menjadi berkat buat sesamanya, supaya lewat umat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau di antara umat-Mu ada yang menderita sakit, kami mohon uluran tangan kuasa-Mu, jamah mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami pun percaya Tuhan berkenan memberkati, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak kekurangan satu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiran kami dinyatakan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perayaan Natal sudah kita syukuri, kita lakukan. Perayaan Tahun Baru pun sudah kita lalui. Lalu tinggal langkah kita di tahun 2021 ini, mau kemana kita? Namun kami sekeluarga tetap mau ikut di Kau saja Tuhan, karena di dalam Tuhan ada damai, ada keselamatan. Oleh karenanya Tuhan, mau kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pujian ini, mari kita
sama-sama memuji di dalam Tuhan. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Mengikuti Yesus baik, ayah akan bertahan. Melangkah jalan sejen karena akan selamatkan. Maksud kita ya doi, karena yang ngiring Gusti. Sasaran siang wengi, nangayungan nyawa api. Aku dikasih sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Sebelum nanti Pendeta Yusuf Sunari doa berkat, kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari di sisa hidup kita melayani lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita mendapat perkenanan Allah. Melayani lebih sungguh. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu di Cikutra. Ayo Bapak Ibu, ini komitmen kita supaya jerih lelah pelayanan kita tidak sia-sia. Ada pahala yang besar menanti kita dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, kami datang kepadamu lewat ibadah istimewa hari ini. Kebenaran firman-Mu mengingatkan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Mengasihi itu harus ada wujud lewat kami menyerahkan hidup kami dipakai Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pakai seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menopang, supaya lewat pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, biar musik dengan lembut katakan terima kasih Tuhan.
pada Zoom ini katakan terima kasih Tuhan. Kami diperkenan oleh Allah melayani Engkau, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur kalau grup Haleluya minggu ini ulang tahun yang keempat. Terima kasih Tuhan memberkati. Hari ini pun Ibu Sri Sugianti berulang tahun. Tuhan memberkati, di masa-masa mendatang semakin sehat, semakin dipakai Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara Theophilus ke dalam tangan-Mu yang hari ini ulang tahun. Kami berterima kasih. Bahkan hari ini ada Sari Sitomorang boleh bergabung bersama kami. Ada Chris, ada Janet, ada Leni. Tuhan berkati mereka semua. Berkati setiap jemaat-Mu yang bergabung dalam ibadah cloud ini Tuhan. Lawat dengan kasih karunia-Mu, lawat dengan perkenanan Allah, sehingga perjuangan kami, perjuangan yang diperkenan oleh Allah dan menjadi berkat, bahkan mendatangkan berkat. Terima kasih Engkau sudah menolong anak kami Presley sehat bersama keluarga besarnya, keluarga Bapak Lubis. Terima kasih anugerah-Mu limpah. Terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan izinkan. Kasih karunia-Mu terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Ayo kita bersyukur bersama-sama. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku mau mengasihi lebih sungguh. Karena kasih-Mu lebih besar sudah Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berkati bangsa negara, berkati dunia ini, supaya virus corona segera enyah dari muka bumi ini. Kami boleh beribadah di rumah Tuhan tanpa halangan apapun. Sidang jemaat, arahkan hatimu. Nanti Pendeta Yusuf Sunari siap memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tengadah. Saudara-saudaraku, pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang dahsyat terkadang dan menopangmu. Wajah Tuhan yang kudus menyinarimu. Tangan itu pula yang menuntunmu ke air yang tenang dan membaringkanmu di rumput yang hijau. Tangan Tuhan pula yang menggendongmu, menghindarkanmu dari mara bahaya. Kasih karunia-Nya dinyatakan atas setiap kita yang mengandalkan Dia. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, oleh karena kebaikan Tuhan, engkau boleh menikmati sukacita, baik di tempat ini maupun dimanapun engkau berkarya. Berkat Tuhan turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman minggu ini sebagai berikut. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yusuf Sunari. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih juga untuk persembahan pujian dari keluarga Bapak Syarif dan kesaksian yang luar biasa dari Saudara Presley. Pujian dan kesaksian memberkati kita semua. Untuk pengisi pujian Minggu 17 Januari dari keluarga Bapak Yohanes untuk ibadah pagi dan keluarga Bapak Cahyo untuk ibadah sore. Bapak Ibu, sore ini ibadah kedua jam 6 sore via by Zoom. Nah, setelah ini ibadah sekolah Minggu jam 11 by Zoom. Bagi para remaja dan pemuda ada komsel setiap hari Sabtu jam 5 sore by Zoom. Meetingnya ada di situ dan passwordnya. Bapak Ibu, untuk mendapat info seputar jemaat silakan menghubungi sekretariat Pak Penatua Teddy dan Saudari Fania. Jemaat dapat mengambil kalender 2021 di Ciputat 3E dengan menghubungi Saudara Serius, 1 kalender per kakak. Dalam kesempatan ini juga kami menyambut jemaat baru. Telah bergabung, selamat bergabung Saudara Sari Situmorang, Saudara ini Chris, nggak tahu saudari ini. Janet, Leni, dan HP Redmi, belum ada namanya. Silahkan dibuka kameranya. Selamat bergabung. Silahkan dibuka. Nah, ini Saudari Sari Situmorang. Selamat bergabung. Bergabung terus ya, Sari Situmorang. Halo. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sari, Tuhan berkati sayang. Iya. Ayo Ya. buka, say. Dari mana Sari Situmorang? Ada di mana sekarang posisinya Sari Situmorang? Ini anaknya. Posisi di mana posisi? Oke, selamat bergabung. Belum dibuka mute-nya. Untuk selanjutnya, selamat bergabung ya. Terus bergabung Sari Situmorang. Untuk selanjutnya, Saudari Janet sama Fedriko. Saudari Chris. Halo, terima kasih Pak Sare. Untuk saudara Chris atau saudari Chris nih. Nah, selamat bergabung. Saudari Chris, tadi udah ada tuh. Tadi sudah ada gambarnya. Yuk kita sapa jemaat yang lain. Jangan lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun juga. Selanjutnya Saudari Jenap. Terima kasih Pak Sarip. Saudari Jenap, Saudari Leni. Selamat bergabung, terus bergabung ya. Yang ditunggu. Tuhan Yesus memberkati. Santi, Tuhan berkati. Silakan boleh sapa satu sama lain, mungkin sudah dibagikan. Halo Santi, halo keluarga Pak Yohanes. Bambang. Halo Bu Pestaria. Pak Gulto. Halo. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Judi udah di Bandung, Judi? Ya, dari Bandung. Dari Bandung. Bagus. Hari Minggu. Kemana Bu Rita?
Ibu Lita kemana? Bu Suhatati. Tuhan berkati keluarga Bu. Bapak, Tuhan berkati. Di sini Pak. Mari Bu. aja. Udah sehat. Puji Tuhan. Ya pelayanan ya. Aku tarik sekolah minggu loh. Pak Dewi. Nanti anak-anak sekolah minggu ya. Minggu. Halo Eva, Bu Vero. Vero. Nanti Bagas sekolah minggu ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat keluarga Bu Vero. Ya, sehat-sehat ya. Amin. Bu Eli, puji Tuhan, bisa sehat kembali keluarga. Doaan ye. Buat Juli. Ketemu lagi berdua. Sehat Gelis. Yo. Pak Auli, Tuhan berkati. Pak Ibu. Ya. Nanti cucunya sekolah minggu ya Pak. Ya, cucunya nanti sekolah minggu ya. Pak Kepala Sekolah. Cucu sekolah minggu. Pak Cincia. Pak Cincia, Bu Cincia ya. Mbak Cantik. Halo Eran. Sehat-sehat ya. Tuhan berkati Ellen. Pak Sugi, ya sehat-sehat ya. Kemarin Bu ulang Yanti tahun. mana yang berulang tahun Bu Yanti? Pak Sugi. Hai, Mama Maro. Nanti anak-anak ya. Medan. Nanas Bapak Nadeak Horas. Yang penting selamat ya Ibu Roma. Yang penting selamat. Nah ini. Cilia. Cilia. Kosan. Kemana kosan? Kosan kemana, Ci? Di atas. Di atas. Oh, sendiri. Hendra, sehat-sehat ya. Tuhan berkati bro. Tuhan berkati bro. Tuhan berkati. Pemandu sorak. Balik-balik ke aku ya. Sehat semua ya. Oh sehat. Sampai ketemu anak-anaknya sekolah minggu ya. Semuanya. Anita, sehat-sehat semua ya. Pak sehat, Pak. Pak, Pemandu sorak. manggahnya. Selamat hari Minggu semuanya. Bapak Senari. makasih Pak Yusuf Senari. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Senari. Makasih ya Pak. Firman-Nya luar biasa Pak. Firman-Nya terima kasih. Tuhan berkati. Kita udah 2 kali ke sana loh, Pak. Iya. Kapan lagi? Terima kasih firman-Nya Pak Yusuf. Bener ya. Ikan ularnya, Pak. Oh, Ci, sehat-sehat ya. Sehat. Amin. Shalom, Pak. Paknya biasa. Semangat. Ya, sehat semua, Sob. Amin, sehat. Amin. Iya.